Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi bersama kami. Saya Jalil. Ini ada teman saya. Saya Mas Huda. Kita pernah bertemu ya. Nama saya Sofyan Munir. Ya terus. Ya, kali ini kita akan membahas tentang frequently asked questions, yaitu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang mau daftar di Darussunnah. Nah, nanti kita udah rangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, langsung aja pertanyaan yang pertama. Iya. Darussunnah itu ada di mana? Gitu. Iya. Buat teman-teman yang nanya Darussunnah di mana sih? Darussunnah itu sebenarnya ada banyak. Ada banyak. Banyak. Iya. Jadi ada Darussunnah Institute, ada Darussunnah Madrasah gitu ya. Di nama Darussunnah ada nama Darussunnah bukan tempat. Oh, iya. nama Darussunnah maksudnya. Sepikiran sama Mas tempatnya di mana gitu. Saya kira tempatnya di hutan belakang. Enggak. Jadi ada Darussunnah Publisher Buku. Nah, yang dimaksud di sini adalah Darussunnah Institute yang khusus mempelajari hadis ya. Lokasinya di mana? Di mana, Mas? Nah, lokasinya di Jalan SD Impres nomor 11, Pisangan Barat. Di mana itu? Cirende? Di Ciputa Timur. Iya, Tangerang Selatan Tangerang ya. Selatan. Tepatnya di kota Tangerang Selatan, Banten, masih Banten ya. Bukan Jakarta. Pokoknya belakang Fakultas Kedokteran UIN Jakarta. Nanti kita taruh share link apa namanya? Sherlock di bawah deskripsi, nanti teman-teman bisa klik di situ Darussunnah tempatnya, atau klik aja di Google Maps nanti Darussunnah Institute, Darussunnah International Institute for Hadith Sciences. Nah, nanti ketemu Darussunnah itu di mana, belahan bumi bagian mana gitu. Pertanyaan selanjutnya gimana? Tapi kan itu Darussunnah, kita baru ngejelasin satu tempat aja di sini. Padahal kan kenapa disebut Darussunnah International Institute, karena ada sejarahnya dong ya. Salah satu sejarahnya itu karena Darussunnah itu udah berhasil membangun cabangnya yang di negeri jiran, yakni di Malaysia. Jadi ketika itu namanya Darussunnah Al-Alil Ulumul Hadis. Ya. Iya. Ya kan? Pesantren luhur. Ya, pesantren luhur ilmu hadis. Nah, ketika dibangun cabang oleh Pak Yai Al-Maghfirullah, barulah berdiri Darussunnah International Institute for Hadith Sciences. Nah, seperti itu. Jadi ada di Ciputat dan juga ada di tepatnya di Janda Baik, Pahang, Malaysia. Lanjut. Terus apa aja yang dipelajari di Darussunnah? Kitabnya, kurikulumnya itu gimana? Di Darussunnah itu kita paling utama kan namanya kan Darussunnah ya. Darussunnah kan. Jadi dia yang nanya ya. Iya, enggak apa-apa. Siapa aja ini yang bertanya. Yang penting kita udah ngerangkum ya. Tet aja langsung. Jadi di Darussunnah itu yang khusus ya utama kita belajar hadis. Hadis, kitab-kitab kutubus sittah yang 6 itu. Ya. Kemudian ada juga fun yang lainnya. Itu semua dikaji selama Ya, hatam nggak itu? jadi Berdasarkan tahdid hatam. berdasarkan gitu ya? tahdid hatam. Berapa Jadi, lama itu kira-kira bisa sampai hatam? 4 tahun insya Allah kita hatam. Ya, dari awal buka kitab misalnya bab sholat, nanti setelah ketemu lagi bab sholat itu 4 tahun insya Allah hatam. Ya, pokoknya hatam lah selama 4 tahun Ya. kutubus sittah itu. Dan juga ada fun ilmu yang lainnya kayak ilmu Apa aja tuh? muqaronah, kayak Bidayatul Mujtahid kan ilmu muqaronah. Kemudian ada ilmu lugha, bahasa balago dan lain sebagainya. Nanti teman-teman kalau kepo bisa pantengin terus di website kami Darussunnah ID di bawah sini ya. Darussunnah.id tepatnya ya. Atau kalau mau lihat di Instagram official Darsun. Nah, iya itu banyak kegiatan yang dipublish. Kegiatan kita yang dipublish. Ya. Selanjutnya cara daftar sama tesnya. Cara Gimana? daftar. Oh iya, ini kan lagi musim pandemi ya. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang udah kami rangkum berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan sama calon peserta pada umumnya nih. Salah satunya adalah tentang model pendaftaran Darussunnah pada tahun ini. Nah, perlu ketahui sama teman-teman bahwa biasanya kita itu pakai model atau sistem 2 tes. Jadi yang pertama itu tes tulis dan yang kedua adalah tes lisan. Tes tulis itu setiap peserta wajib mengisi 100 daripada pilihan ganda dan soalnya tersebut berbentuk bahasa Arab. Dan apabila sudah lolos maka akan masuk ke dalam jenjang selanjutnya yaitu tes wawancara. Nah, di situ teman-teman bakal diwawancara langsung sama para asatiz yang ada di sini mengenai psikotes, ulumul hadis, Al-Qur'an, apalagi
balago, tarikh, bahasa Arab ya, fikih, ya bahasa Arab dan dan lain-lain. juga dan lain-lainnya. Oke. Lupa lagi. Bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris juga ya, teman-teman. Nah, berbeda dengan tahun kemarin, kita karena kondisi yang sangat-sangat tidak memungkinkan. Jadi apa langkah yang dilakukan oleh para panitia? Salah satunya adalah kita mengubah tes tulis menjadi tes pemberkasan. Nah, kira-kira apa aja sih yang perlu dilakukan? Misalnya kita mau daftar atau adik kelas saya itu mau daftar nih, gimana caranya nih buat tahun sekarang? Ya. Gimana? Kalau tahun sekarang kan karena pandemi ya, jadi nggak bisa masuk ke Darussunnah gitu langsung. Nah, kita sekarang pakai online, udah modern kan. Jadi sekarang tesnya itu, yang tes tulis itu diganti sama tes pemberkasan portofolio. Portofolionya tuh apa? Isinya apa aja tuh kira-kira? Ada ijazah juga, SKL. Terus ada kalau punya sertifikat tahfidz boleh, sertifikat kejuaraan apa gitu, boleh dicantumkan di situ untuk penilaian panitia. Nah, setelah lulus pemberkasan, nanti teman-teman akan ada pengumuman. Ada pengumuman pemberkasan. Nah, ini anak lolos nih ya. Kalau udah lolos, nanti kita langsung ke tes wawancara. Nah, yang tadinya tes lisan itu secara langsung face to face. Nah, sekarang kita tes lisannya itu via wawancara pakai aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom, nanti teman-teman masuk ke ruang selama 7 menit ya, 7 menit akan ada wawancara terkait bacaan kitab Sunan Abu Daud dan juga kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, itu untuk tesnya untuk tahun ini. Jadi persiapkan ya teman-teman yang mau masuk Darussunnah tahun ini, mudah-mudahan diterima. Oke, tadi masalah pemberkasan ya, file yang dilampirin itu boleh nilai dari pondok atau harus nilai dari sekolah aja gitu kan? Kan kadang-kadang ada yang sekolah yang cuman ada yang sekolah aja gitu kan, nggak sambil mondok. Ada yang mondok dan juga sekolah yang dua-duanya nyantumin nilai gitu. Nah, kira-kira nilai apa aja yang ditampilin gitu atau yang kita upload gitu di berkas? Iya, boleh sekolah aja kalau memang nggak ada pondoknya. Akan lebih bagus yang mondok sambil sekolah dua-duanya dimasukin. Gitu ya. Bagus ya, lebih bagus. Lebih bagus. Terus kalau transkrip nilai itu apa aja sih sebenarnya? Atau transkrip nilai itu apa sih sebenarnya gitu? Transkrip nilai itu kalau di ini sekolah ya, aliyah itu ada rapot semester 1 sampai semester 5. Nah, itu direkap. Transkripnya direkap nilainya, kemudian kalau udah dijadiin file nanti dikirim ke kami lewat email kami, yaitu spmb@darussun@gmail.com. Iya. Anda siapa ke kami? Terus Oke, jadi teman-teman yang mau daftar ke Darussunnah Mahasantri ya, Mahasantri Darussunnah tahun sekarang itu silakan cari apa aja nih atau nilai-nilai yang kira-kira bakal kepilih atau bakal jadi minat para juri atau para asatidz seperti itu. Jadi punya ijazah pondok atau punya ijazah sekolah itu lebih bagus. Enggak pun enggak apa-apa. Oke, berikutnya ada apa lagi ya? Ada apa nih? Oke Kak, selanjutnya ada pertanyaan nih dari teman kita. Dia katanya kuliahnya di UIN Bandung dan pengen mondok di Darussunnah. Nah, itu gimana Kak nih? Bisa nggak sih? Atau sebenarnya Darussunnah itu punya ketentuan atau regulasi seperti apa sih tentang perkuliahan sama ngaji di sini? Ya, gitu. Kalau teman-teman punya kekuatan flash atau quicksilver gitu kan yang cepat larinya, ya silakan aja. Atau punya apa? Teleportasi ya. Iya, gitu. Jutsu Tobi. Ngomong apa gitu? Apa? gimana sih kuliah di UIN Bandung? Dari Bandung tapi Mau mondok di Darsun. iya, Darussunnah kan di Tangerang. Gimana mau belajarnya? Nah, itu Mau dia. PP Darsun. Jadi UIN Bandung. jadi teman kita ini dia itu sebenarnya udah lulus S1 di UIN Bandung. Nah, mungkin yang dia tahu Darussunnah itu pure pondok pesantren gitu. Jadi mungkin kakak bisa ngejelasin gimana aturannya ngaji atau pesantren di Darussunnah Iya. itu. Maksudnya dia udah lulus UIN Bandung. Terus mau Coba. mondok di sini, gitu kan? Iya. Nah, sebenarnya Darsun ini semacam pesantren untuk mahasiswa. Yang mau masuk sini harus juga kuliah di universitas sekitar Darsun. Di sekitar ini di sini apa ada ya? UIN Jakarta, ya. ada IIKI, IIKI, ada PTIKI juga. PTIKI, Iya. ada UMJ,
bahkan teman kita di sini ada yang dari Al Karimiyah. Nah, Ya, iya. STI Al Karimiyah tuh ada juga. Universitas Muhammadiyah UMJ ya. Iya. Ya, UMJ kan. UMJ. Ya, itu udah. Jadi di Darsun ini agak setara dengan S1 sebenarnya. Jadi yang masuk sini syaratnya itu kuliahnya yang di luar Darsun itu semester 1 atau semester 3. Iya. Jadi boleh kalau kita udah masuk UIN Jakarta misalnya nih semester 3 udah masuk ke semester 2 nih, masuk semester 3 kita pengen masuk Darussunnah, nah itu bisa daftar di Darussunnah kecuali teman-teman udah semester 5 itu. Maka dari itu salah satu syarat untuk mendaftar ke Darussunnah adalah status teman-teman itu adalah sebagai mahasiswa semester 1 atau semester 3. Nah, seperti itu barangkali ya. Nah, gitu tadi. Jadi persyaratannya adalah salah satu persyaratannya adalah teman-teman wajib berstatus sebagai mahasiswa semester 1 atau semester 3. Nah, seperti itu. Kita belajar. Oleh karena itu masa belajar di Darussunnah itu sama seperti masa belajar di kampus-kampus. Jadi berapa tahun Kak? 4 tahun. 4 tahun ya. Ya, 4 tahun pas ya. Itu mau nggak mau harus 4 tahun 8 semester. Ya, 8 semester tepatnya ya. 8 semester. Nah, jadi kita juga menggunakan sistem perkuliahan itu ada semester, ada model presentasi juga ada UAS. ada UAS juga dan Darussunnah itu integrasi antara pendidikan modern dan juga pendidikan pesantren digabungkan. Jadi model-model kita belajar di pesantren juga tetap masih ada ya di sini ya. Masih. Jadi kita talaki, kita juga musyawarah, presentasi. Iya. Oh iya betul. Jadi biasanya kan di pondok pesantren itu modelnya talaki bandongan ya kan sama ustadz. Nah, sama juga di sini. Tapi di sini juga ada model seperti perkuliahan. Ini diskusi, presentasi ya seperti itu. Oke Kak, tanya selanjutnya. Itu kan tadi tentang kuliah ya. Boleh sambil kerja nggak sih? Bekerja Barangkali ada yang pengen nyari uang sendiri gitu kan selama masa-masa kuliah ini. Nah, bisa nggak sih di Darussunnah sambil kerja gitu? jadi gini. Gimana? Bisa saja sebenarnya, asalkan tidak mengganggu kegiatan di Darussunnah. Kegiatan intinya itu mudzakarah ba'da isya sama halaqah ba'da subuh. Nah, itu yang Di sini juga ada teman-teman yang jadi driver Gojek ada. Udah jangan sebut merek nanti Oh, enggak. iklan gitu. Iya. Jadi nggak bayar Ada iklan yang Gojek. jadi driver ojek online gitu Ojek ya. online boleh lah ya. Ada yang jadi freelancer kayak siapa? Itu belum pakai AdSense soalnya. Ada yang ngajar juga. Ada yang ngajar juga. Oh iya, di luar juga ya sekolah-sekolah. Jadi asalkan nggak ganggu kegiatan Darussunnah, kegiatan yang lain monggo. Bahkan saya dengar kemarin itu ada yang jadi aktivis. Bahkan dengar beberapa mahasantri Darussunnah itu juga aktivis kampus ya teman-teman ya. Jadi ketua Dema, ketua BEM lah istilahnya ya seperti itu. Banyak banget di kampus UIN terutama Dema fakultas. Dema fakultas ada. Dema UIN juga ada yang mencalonkan kemarin. Ada yang calon. Jadi hebatnya Darussunnah itu bisa atau anak-anak Darussunnah itu bisa nyeimbangin antara pondok pesantren dan juga di perkuliahannya masing-masing. Nah, iya gitu. Next, apa lagi? Oh iya, tadi kan sistemnya itu per semester ya, sama juga ya. Di Darussunnah itu kita mempelajari kutubus sitah dan menghatamnya sampai beres. Selain itu juga ada hafalan Al-Qur'an. Nah, iya. Tuh. Nah, Sifatnya? mungkin bisa dijelasin anggota Idkon. Gimana? Siapa Agus? Mantan anggota Idkon. Oke. Jadi hafalannya itu 1 semester 1 juz. Iya. Bisa dicicil. Ya emang dicicil 1 minggu 1 kali setorannya. Nanti gimana caranya 1 semester itu selesai. Iya. Ya nggak berat sih, 1 semester 6 bulan 1 juz cuma. Kan ringan itu lah. Nggak berat ya? Nggak Berat ya? Berat ya? Sifatnya wajib ya. Wajib itu. Ya, termasuk ya. Jadi itu salah satu Kayak FDI. penilaian Darussunnah gitu buat bisa UAS gitu. Itu salah satunya adalah harus lulus tahfidz dalam 1 semester. Kalau ada yang udah hafal gimana nih, Mas? Nah, iya Oh, tuh. Gimana ya tinggal setoran aja. Setoran aja ya berarti. tuh? Enak ya. Berarti nggak usah ibaratnya ngulang dari awal Jadi ya. 1 semester 1 juz, 8 semester 8 juz. Kalau teman-teman udah hafal, tinggal setorin aja 8 juz itu. Bahkan lebih juga bisa. Nah,
Bahkan Sampai hatam. teman-teman di sini ada yang sampai hatam. Iya. Beberapa teman-teman kan sudah hafal, masuk sini sudah hafal Quran. Dan tinggal setoran bahkan sampai hatam setornya. Bahkan setelah selesai di sini langsung jadi ustadz. Iya. Biasanya setiap angkatan itu ada lah 1-2 orang yang hafiz Quran biasanya. Iya. Oke, next berikutnya apa ya? 4 tahun. Apa harus tinggal di asrama? Ya, harus tinggal di asrama. Ya, Gimana jadi tentang kita asrama? ada 2 macam mahasantri. Ada mahasantri yang menetap di asrama, Istilahnya yang apa tuh? tidak menetap, muntazim dan Muntasib. muntasib. Muntasib itu yang Tazim, ya. yang di luar ya. Muntasib yang di luar. Yang pulang pergi Muntazim artinya? yang di dalam. Dan yang terikat itu yang muntazim, sementara yang muntasib tidak terikat. Jadi yang muntasib itu semacam orang umum yang mau belajar di sini, nggak ada syarat di Oh, sana. boleh ya di sini ya, siapapun Boleh, ya. siapapun. Siapapun boleh ikut ngaji. Kalau rajin 1 semester bahkan sampai 8 semester ya dapat ijazah juga kalau rajin. Oh, bahkan Mas Huda sendiri ini dulunya muntasib loh ya, teman-teman. Nah, iya. Jadi sebelum masuk Darussunnah, beliau ini dia ini sudah sering ikut ngaji halaqah di sini ya, sebelumnya. Sampai kenal Waktu itu Ustaz di ini. mana tuh tinggalnya? Iya, waktu itu saya tinggal di Asrama Putra UIN. Nah, tiap subuh dan ba'da isya saya ke sini belajar, ikut mudzakarah, musyawarah dan ikut halaqah talaki sama ustaz-ustaz. Iya, Mantap. bisa ya teman-teman ya. Ya, nih ada pertanyaan nih dari teman kita. Boleh bawa motor nggak, Kak? Oh iya. Boleh motor nggak, Kak? Kalau bawa boleh sih. Boleh bawa, boleh. Tapi kalau di Hanya saja karena Darussunnah tempatnya terbatas, tempat parkir apalagi, Iya. dan yang menetap di sini banyak. Gak mungkin kalau semuanya menetap mau ditaruh mana motornya. Iya, jadi ininya apa solusinya gimana? Solusinya cari tempat parkir terdekat. Biasanya teman-teman menyewa tempat parkir terdekat 1 bulan 100.000 kayaknya. Jadi motor boleh dibawa tapi parkirnya di luar. Iya. Kalau sepeda gratis ya? Kalau sepeda Gratis. Ini pengguna. taruh di Saya dalam. pengguna, dia pengguna, Anda juga pengguna. Saya juga pengguna. Kita pengguna sepeda. sepeda. Karena jarak dari sini ke kampus saya pribadi di UIN ya, UIN Jakarta itu nggak terlalu jauh sepedahan atau jalan kaki juga dekat kok. Kaki juga. Ya, jadi enak buat teman-teman. Jadi cocok buat teman-teman yang rindu mondok pesantren tapi juga pengen sambil kuliah. Nah, bisa. Cok. Kalau di sini bawa HP nggak sih? Boleh bawa HP nggak kira-kira Kak? Boleh. Boleh dong, Ini saya dia bawa bawa juga. Ini buat Yang lainnya komunikasi, juga bawa. buat komunikasi kita di UIN ya. Jadi biar Iya. nanti nggak ketinggalan info. Iya. Jadi untuk supaya kita nggak ketinggalan info, nanti teman-teman boleh bawa HP. Asalkan HP-nya itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Gitu. Positif aja ya, Iya. teman-teman. Jadi jangan sampai itu HP lalai membuat kita lalai akan pengajian juga gitu. Oke. Boleh bawa elektronik juga boleh, bawa kamera boleh, bawa laptop boleh. Insya Allah di sini aman. Motor. Yang nggak boleh hanya ketika belajar. Mm-mm. Nggak boleh bawa HP ketika belajar, ketika mudzakarah dan halaqah. Selain Iya. itu bebas, soalnya namanya mahasiswa, Iya. Ya gitu ya. mahasantri ya. Karena mahasiswa itu banyak tugas-tugasnya, jadi kita di sini tidak memberatkan untuk melarang gitu kan. Jadi barangkali ada pondok pesantren mahasiswa khususnya yang melarang santri-santrinya untuk membawa alat elektronik itu mungkin barangkali masih ada ya. Tapi kalau di sini enggak kok. Boleh. Terus kan nih ada pertanyaan nih. Gimana? Boleh nggak sih kuliah di Darussunnah aja tanpa kuliah di kampus luar gitu? Jadi pengen mondok aja nggak mau kuliah di luar, boleh nggak? Nah, sebenarnya syaratnya masuk Darsun itu adalah mahasiswa semester 1 atau semester 3. Kenapa begitu? Karena belajarnya di Darussunnah, belajar intinya itu di malam hari ba'da isya dan pas subuh. Sedangkan siang tidak ada, maka harus juga kuliah di luar. Iya. Tentunya nggak bakal keganggu aja ya. Kuliahnya itu semester 3, semester 1 semester 3 ya? Itu S1 atau S2 Kak? Oh, S1 dong. S1 ya? Ya, kita kan 4 tahun. S1 juga 4 tahun. Berarti kalau ada S2 yang nanya gimana tuh? Boleh nggak? Kalau berdasarkan persyaratan tadi nggak boleh. Semua yang di sini mahasantri itu S1. Nah ya, jadi yang kalau S2 teman-teman kalau mau ikut ngaji
kayak tadi kita muntasi bajah gitu kan, jadi nggak muntasi menetap. Jadi ngaji boleh, kita semua ilmu itu ya siapa aja boleh ngaji. Siapa aja boleh ya. Jadi teman-teman, ini nggak khusus buat mahasiswa-mahasiswa keislaman aja ya, kayak Dirasat Islamiyah, Usuluddin, Syariah atau Adab. Enggak, tapi kita juga mau yang dari kedokteran silakan, kesehatan juga ada di sini kan. Yang dari FISIP juga ada. Bahkan Ya, teman kita politik. Teman kita ada yang HI gitu. Ya, hubungan internasional juga ada. Ya. Jadi silakan teman-teman, intinya sambil kuliah. Ya, integrasi keilmuan. Yang Ya. pentingnya itu mondok, yang sambilnya itu kuliah. Iya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi Kak nih. Di Darussunnah itu tugas akhirnya tuh ada skripsinya nggak sih Kak? Skripsi kayak kita kan kuliah ya, 4 tahun ya kuliah. Nah, 8 semester kan nah, ya. kalau di kampus kan ada skripsi, kalau di sini gimana? Oh iya, sama saja. Di sini juga ada semacam skripsi. Namanya risalah takhrij. Takhrij. Itu tugas akhir, mirip dengan skripsi. Nanti setelah takhrij baru dapat gelar LC. Iya. Jadi kita di sertifikat mengajar hadis ibaratnya ya. Yang lebih Kak, dari 1000. kalau semisal esanya lebih dari 1000 kata gimana? Jadi gimana? Boleh nggak Kak? Boleh nggak Kak kira-kira yang esanya 1000, lebih dari 1000 kata? Oh iya. Di ketentuan penulisan esai itu syarat nulis esainya 750 sampai 1000 kata. 1000 kata. Minimal 750. Minimal 750 Minimal ya. 750, maksimal 1000 kata. Jadi- Kalau lebih gimana? Dikurangi. Iya. Ambil penting-pentingnya aja. Nah, ambil poin-poin pentingnya aja Ini ya. kebetulan jago nulis nih, jadi suka mengurang-ngurangi sesuatu. Nulis apa? Nulis puisi ya. Nulis. nulis. Ngomong-ngomong tentang nulis, kita juga di sini ada yang namanya badan-badan khusus. Nah, ada salah satunya adalah majalah Nabawi. Majalah Nabawi itu fokus pada penulisan di website. Kalau sekarang ya, dulu itu kita aktif di majalah namanya majalah Nabawi. Nah, gitu. Jadi barangkali teman-teman punya minat atau bahkan punya skill. Barangkali teman-teman punya minat atau bahkan punya bakat kepenulisan. Nah, bolehlah gabung di majalah nabawi.com. Iya. Di Bang Jalil sendiri nih, dia ini salah satu dari salah satu dari orang terpenting di B2K SIDS. SIDS itu singkatannya Sistem Informasi Darussunnah. Darussunnah. Jadi yang berhubungan dengan multimedia, desain grafis dan pokoknya multimedia lah ya. Bahkan video yang satu ini yang ngurusnya adalah Mas Jalil. ya SIDS ya teman-teman. Iya, makanya saya nggak bisa ngomong ya. Jadi biasa di belakang layar ya. Nah, kalau Mas Huda sendiri apa nih B2K-nya? Oh iya, saya di Rasionalika, Apa tuh Lembaga Kajian dan Riset. Singkat Lemkaris, Rasionalika. Rasionalika. Iya. Jadi kita ada kajian, ada riset juga, Iya. penelitian. Kalau teman-teman tahu One Day One Hadis, nah itu yang produksi Rasionalika. Sekarang juga ada. Selain One Day One Hadis ada juga Ya, ada ngaji hadis. Bang TB. Itu Bang TB. Enggak, itu Rasionalika juga yang produksi. Ya. Iya. Pokoknya banyak dah yang kita dapetin di Darussunnah, mulai dari ya kajiannya, dari multimedianya juga seru kan, ada. Kalau yang hobi nulis bisa nulis dan lain sebagainya. Teman-teman kalau mau gabung kami ya ayo daftar. Nice. Daftar dong ya. Nah, kalau tadi ada yang nanya yang S2 gimana, boleh nggak ikut ngaji? Pertanyaannya boleh ya. Karena di Rasionalika setiap tahun mereka mengadakan yang namanya sekolah hadis. Nah, sekolah hadis itu Sekolah hadis itu ya belajar ilmu hadis. Sejak Ilmu dari mustolah, kemudian takhrij sampai ke fiqhul hadisnya, bahkan living Quran hadisnya juga ada di sana di sekolah hadis. Iya. Kalau mau info lebih lanjut hubungi Instagram kami dan juga Facebook kami ya. Ya mungkin gitu aja ya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada Allahul muwaffiq. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.